Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dabbaral kainati bi muhkamit tanzil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akhir wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina yatamassakuna ila sabilil khair. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Mawa'idul Usturiyah. Namun sebelumnya kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa bersama-sama kepada Allah semoga ibadah sholat maghrib kita beserta kajian ini dan nanti insya Allah kita lanjutkan sholat isya berjamaah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-11, Al-Hadisul Hadiya Asyarah. Bab yang ke-11 ini akan membahas tentang keutamaan atau keajaiban dari sedekah. An Ja'far bin Muhammad bin Abihi an Jaddihi, dari Ja'far bin Muhammad dari abahnya, an Jaddihi dan dari kakeknya, qala berkata siapa kakeknya, akhbaroni Aliun, telah memberi kabar kepadaku siapa Ali. Qala berkata siapa Ali, ja'a Aliyu ila baitihi, telah datang siapa Sayyidina Ali ke rumahnya, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berada di dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah, sehingga Sayyidina Ali itu masuk ke rumah Fatimah binti Rasulillah. Maksudnya rumah Sayyidina Ali ini rumahnya Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah ini istrinya. Fara'aha qa'idatan, maka kemudian Sayyidina Ali melihat terhadap Fatimah qa'idatan itu sedang duduk, wa Salmanul Farisi, dan Salman Al-Farisi, baina yadaiha, yang saat itu berada di depan Fatimah, yang fusulaha sawfaha, yang sedang menyerahkan siapa Salman laha kepada Fatimah, sawfaha terhadap benangnya, benang tenun dari Fatimah, wahia taghzilu, sedangkan Sayyidah Fatimah pada saat itu sedang menenun. Faqala laha, maka kemudian berkata siapa Sayyidina Ali laha kepada Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang sangat mulia, a'indaka syai'un tut'imi ba'laki, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kau jadikan makanku, ba'laki suamimu, kau punya sesuatu yang bisa kumakan tak, yang bisa dimakan oleh suamimu ini? Qalat, kemudian Fatimah menjawab, wallahi ma indi syai'un, demi Allah tidak ada bagiku sesuatu, walakin hadihi sittatu darahimah, akan tetapi aku mempunyai 6 dirham, atani, yang telah menyerahkan kepadaku, biha, dengan 6 dirham, Salmanu, siapa Salman Al-Farisi, ghazaltu biha sawfan, yang aku telah menenun, biha, dengan upah 6 dirham,
saupan terhadap tenunan, wa uridu an ashtari biha ta'aman lil Hasan wal Husain, dan aku ingin untuk membeli dengan 6 dirham itu terhadap makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi kata Fatimah, aku lagi tidak mempunyai apapun di rumah ini, tapi aku ada nih 6 dirham yang aku dapat dari Salman Al-Farisi. Dia memberi aku karena aku telah menenunkan pakaian dari Salman Al-Farisi. Yang maksud aku dari 6 dirham ini, aku ingin membeli makanan untuk kedua anakku Hasan dan Husain. Faqala laha Ali karramallahu wajha. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, berkata kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa hatiha, wahai wanita yang mulia, berikanlah olehmu terhadap 6 dirham itu. Fawada'atha fi kafihi, kemudian Siti Fatimah meletakkan terhadap uang 6 dirham itu fi kafihi, di telapak tangan Sayyidina Ali. Fa kharaja Ali karramallahu wajha, kemudian keluarlah siapa Sayyidina Ali karramallahu wajha, liyatba'a biha ta'aman, untuk membeli makanan. Jadi dibawa 6 dirham itu ke pasar, tujuannya membeli makanan. Faidan, maka tiba-tiba birajlin qaimin, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, wa huwa yaqul, dan dia laki-laki itu berkata, may yuqridullahal waliyal wafi, siapa yang akan memberi piutang kepada Allah, al-waliyah, yang maha mengurus, al-wafi, dan yang maha memberi. Jadi kata pemuda tadi itu, seorang laki-laki di pasar kepada Sayyidina Ali itu, siapa nih yang mau mengasih piutang kepada Allah? Ya maksudnya dia minta sedekah maksudnya itu. Padana Aliun fanawalahu sittata darahima, kemudian Sayyidina Ali mendekat dan menyerahkan kepada laki-laki itu terhadap 6 dirham tadi itu. Wa dakhala ila manzili Fatimah safral yadaini, terus kembali sampai ke rumah Siti Fatimah itu dalam keadaan tangan kosong. Yang awalnya dikasih duit 6 dirham suruh belanja di pasar, ada orang minta sedekah, 6 dirham itu dikasihkan. Udahlah di rumah tidak ada apa-apa, duit punyanya cuma 6 dirham itu, sampai ke pasar disedekahkan kepada orang. Falamma nadarat ilaihi Fatimatu radhiyallahu anha ra'athu fariral yadaini, maka tatkala Siti Fatimah melihat terhadap Sayyidina Ali, melihat dengan tangan kosong, kedua tangan yang kosong, fabakat, kemudian Siti Fatimah menangis. Berkata siapa Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, ma yabkiki, apa yang membuat kamu menangis? Faqalat, kemudian Siti Fatimah menjawab, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak dari paman Rasulullah, mali aroka farighal yadaini, kenapa aku melihatmu pulang dengan tangan kosong? Qalalah, kemudian berkata Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuhallah ta'ala, aku telah memberi piutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian Siti Fatimah menjawab, laqad wufiqta, sungguh engkau telah diberi taufik oleh Allah, wahai suamiku. Ini Siti Fatimah. Dia dapat 6 dirham karena ngambil upahan menenun kepada Salman Al-Farisi. Di rumahnya tidak ada makanan apapun, nyuruhlah suaminya belanja ke pasar. Sampai di pasar duit yang 6 dirham itu malah dikasihkan ke orang. Balik tidak bawa apa-apa. Ditanya oleh bininya, ngaku tangan kosong? Aku telah ngasih utang Allah
kata Sayyidina Ali. Apa jawab Siti Fatimah? Pemarah? Tidak. Wufikta. Sungguh Allah telah memberi kau taufik. Itu Siti Fatimah. Mun bini kita. Jangan gak kau ya. Udah tahu di rumah dak dia mau dimakan. Duit pun baru ngambil upahan aku. Serumah ni lapar semua malah kau sedekahkan. Jangan gak mau nyonggau nyana. Mun bini kita Pak. Tapi Siti Fatimah tidak. Justru Siti Fatimah memuji itu. Nah, selanjutnya lagi masih meneruskan ini, kisah ini. Wa kharaja Ali yuridun Nabiyyu alaihi salam. Kemudian Sayyidina Ali berbalik badan ingin menemui Nabi karena dikehendaki Nabi ingin bertemu dengan Sayyidina Ali. Faidan maka tiba-tiba di tengah jalan ini bi'arabi ma'ahu naqatun yaquduha. Tiba-tiba Sayyidina Ali ini bertemulah dengan orang Arab. Orang Arab ini adalah orang Arab pegunungan itu. Ma'ahu naqatun. Yang bersama orang Arab tadi itu, orang Arab tadi itu seekor unta yaquduha yang dituntun, yang menuntun terhadap unta itu. Padana ma'ahu aliya faqala. Kemudian orang Arab itu mendekati Sayyidina Ali. Faqala dan berkata, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, istarhadihin naqatah minni. Belilah olehmu onta ini minni dariku." Ditawari onta itu. Faqala kemudian Sayyidina Ali berkata, "Mama'i syai'un." Gimana aku membeli? Mama'i syai'un, aku tak punya apa-apa. Faqala kemudian Arabi itu berkata, "Ana abi'uka bitakhir." Aku akan menjual onta ini kepadamu dengan tempo, ndak kesak tempo, utang jak dulu. Qala kemudian Sayyidina Ali berkata, "Pabikam, mau kau jual berapa? Berapa harganya?" Qala kemudian orang Arab itu berkata, "Bimi'ati dirhamin, aku akan jual kepadamu dengan 100 dirham." Qala kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Qadish taro itu, sungguh aku telah membeli." Oke, jadi deal, ku beli nih, ku utang 100 dirham. Dah, setelah itu pergi orang Arab yang menjual, yang menghutangkan satu ekor onta seharga 100 dirham kepada Sayyidina Ali itu. Faidan tiba-tiba huwa bi'arabi akharon, tiba-tiba datang orang Arab yang lain lagi menghampiri Sayyidina Ali. Ja'ahu faqala. Jadi datang kepada Sayyidina Ali faqala dan berkata, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atatabi'u hadhihi naqata, apakah kamu akan menjual onta ini?" Qala Aliyu, berkata siapa Sayyidina Ali, "Na'am, iya." Qala bikam, berapa harganya? Qala kemudian Sayyidina Ali berkata, "Bisalasi mi'ati dirhamin, aku akan jual 300 dirham." Qala kemudian berkata Arab tadi, "Qadishtaraituha." Oke, aku membelinya. Dibelilah oleh orang Arab kedua tadi itu seharga 300 dirham. Panaqadahul A'rabiyyu bisalasi mi'ati dirhamin, maka kemudian membayar kontan kepada Sayyidina Ali siapa orang Arab tadi dengan 300 dirham. Summa akhada bizimamin naqati, pada fa'aha ilaihi, kemudian Sayyidina Ali mengambil kekang dari kuda itu, tali kekangnya itu, dan menyerahkan kepada Arab tadi, kepada orang Arab tadi. Jadilah onta yang dihutang 100 dirham itu oleh Sayyidina Ali dijual kontan seharga 300 dirham. Fa'aqbala ila manzili Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kembali siapa Sayyidina Ali ke rumah Siti Fatimah. Falamma nadarathu tabassamat tsumma qalat. Ketika Siti Fatimah melihat Sayyidina Ali kemudian tersenyum dan berkata siapa Siti Fatimah, "Ma hadha ya Abul Hasan?" Apa ini wahai Bapak Hasan? Qala Aliyu, berkata siapa Sayyidina Ali, "Ya binta Rasulillah, wahai anak perempuan Rasulullah, ishtaraitu naqata bitakhiri bimi'ati dirhamin." Aku telah membeli seekor unta dengan pembayaran tempo
dihutang seharga 100 dirham. Wa bi'tuha bi 300 dirhamin naqdan. Dan kemudian aku menjual seekor unta itu seharga 300 dirham kontan, cash. Faqalat, kemudian Siti Fatimah berkata, laqad wufiqta, sungguh engkau telah diberi taufik. Abang ini diberi taufik. Gitu maksudnya. Summa kharaja Ali karramallahu wajhaha min indiha yuridun Nabiyya alaihi salatu wasallam. Kemudian keluar lagi, udah nyerahkan uang 300 dirham kepada istrinya. Sayyidina Ali keluar lagi hendak menemui Rasulullah. Tadi itu kan niatnya ketemu Rasulullah, ini gagal karena ketemu orang jual unta. Ya, jadi pergi lagi ke Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, falamma dakhala min babil masjidi, ketika masuk di satu pintu masjid, nadhara ilaihi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi melihat Sayyidina Ali, wa tabassama, dan tersenyum Nabi ini. Falamma ata wa sallama ala Nabi alaihi salatu wasallam, ketika datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kemudian Nabi berkata, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan, atukhbiruni am akhbiruka, apakah kamu yang akan bercerita atau aku nih yang bercerita, kata Nabi. Qala bal tukhbiruni anta ya Rasulullah, sebaiknya engkau saja yang bercerita wahai Rasul. Qala, kemudian Nabi bersabda, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, hal ta'riful a'rabiyul ladzi ba'akan naqata wal a'rabiyul ladzi ishtara minkan naqata, apa kau tahu siapa orang A'rab yang telah menjual seekor unta kepadamu, dan siapa pula seorang A'rab yang telah membeli darimu seekor unta itu? Rupanya Nabi ini tahu. Faqala, kemudian Sayyidina Ali berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, tuba laka bakhbakh ya Aliyu, sungguh beruntung kamu, sangat luar biasa wahai Ali, a'taita faradullah ta'ala sittata dirahima, engkau telah memberikan hutang kepada Allah dengan 6 dirham. Fa'ataqallahu bisalasumiyati dirhamin, maka kemudian Allah memberimu dengan 300 dirham. Badla kulli dirhamin khamsina dirhaman, yang Allah mengganti pada setiap 1 dirham dengan 50 dirham. Kalau 6 dirham diganti oleh Allah, 1 dirhamnya 50, pas 300 dirham jadinya. Fal awwalu, adapun orang yang pertama, orang A'rab yang pertama, Jabrailu wal akharu Israfilu alaihi wassalam. Dan yang lain, maksudnya orang Arab yang kedua, itu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Rupanya orang pertama yang membawa onta itu adalah malaikat Jibril, dan orang kedua yang membeli onta Sayyidina Ali itu adalah malaikat Israfil. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, al-awwalu, orang pertama yang membawa onta itu kana Jabrailu, itu adalah malaikat Jibril, wal akharu Mikailu, orang kedua orang Arab yang membeli onta Sayyidina Ali adalah malaikat Mikail. Di sini ini mengisahkan apa maksudnya ini, Pak? Mengisahkan bagaimana Allah melipat gandakan sedekah, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Mensedekahkan 6 dirham dibalas kontan oleh Allah menjadi 300 dirham. Al-hadisul akharu minal masnu'ati, hadis yang lain dari banyak orang yang mendengar ini, hadis ini, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha, adapun sedekah ketika telah keluar dari tangan pemiliknya, taqa'u fi yadillahi, maka dia akan jatuh ke tangan Allah, qabla an tadkhula fi yadis sa'ili, sebelum sampai kepada orang yang meminta atau orang yang menerima.
Maksudnya kalau kita bersedekah kepada seseorang, sebelum sedekah itu sampai kepada orang yang kita beri, sedekah itu terlebih dulu melewati Allah Subhanahu wa taala, baru sampai kepada orang itu. Artinya tidak ada sedekah yang kita sampaikan kepada orang itu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai kepada penerima sedekah itu, fatatakallamu bi khamsi kalimatin. Sedekah itu akan berkata dengan 5 kalimat yang dikatakan oleh sedekah yang kita berikan kepada orang itu. Awwaluha taqul. Yang pertama, sedekah itu akan berkata, kuntu shaghiran fakabbartani. Aku ini adalah sesuatu yang kecil, maka kemudian engkau telah membesarkan aku. Sedekah itu kecil, Pak. Di kotak masjid atau sedekah apa kita 5.000, 10.000, kecil. Tapi dengan kita sedekahkan, kemudian dia akan menjadi besar, kata sedekah itu. Wa kuntu qalilan, dan aku ini sedikit. Fakassartani, dengan kau sedekahkan maka kemudian engkau menjadikan aku banyak. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani, dan aku ini adalah musuh. Harta itu musuh kita. Fa ahbabtani, kemudian dengan kau sedekahkan, menjadikan harta itu, menjadikan sedekah itu menjadi sesuatu yang dicintai. Wa kuntu faniyan, dan aku, kata sedekah itu, faniyan, itu sesuatu yang fana, sesuatu yang fana, sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang akan punah. Fa abqaitani, dengan engkau sedekahkan maka engkau telah mengekalkan aku, menjadikan aku kekal. Wa kuntu harisi, dan aku adalah sesuatu yang dijaga. Fal ansirtu harisaka, ketika kita sedekahkan, maka harta yang kita sedekahkan itu kemudian yang menjaga kita. Jadi 5, ketika kita bersedekah itu, sedekah itu akan berkata 5 perkara ini, Pak. 5 perkara ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tadfa'u al-fabala'in. Sedekah itu bisa menolak 1000 bala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari hamba-hamba Allah ini yang sebenarnya pada saat itu, pada detik itu, ya ditakdir untuk mendapatkan kecelakaan, bala dari Allah, tapi karena ia bersedekah kemudian bala itu tertolak oleh sedekahnya itu. Kemudian bala itu tidak terjadi kepadanya. Bahkan dalam sebuah riwayat, sedekah itu bisa menambah umur, Pak. Di zaman Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim punya teman, punya sahabat akrab. Kalau bahasa sekarang ini kawan ngopi lah bahasanya. Nah, jadi kawan Nabi Ibrahim ini mau nikah nih. Besok pagi ini mau nikah jam 10. Jadi malamnya itu ngundanglah Nabi Ibrahim. Wah saudaraku Ibrahim, besok tolong datang ke rumahku. Aku mau akad nikah jam 10. Aku berharap kamu hadir. Udah diundang, pulang kawannya ini. Setelah kawannya ini pulang, malaikat Israel menemui Nabi Ibrahim. Kata malaikat Israel itu apa? Israel, tadi itu kawan kamu? Ya, kawanku. Apa keperluannya menemui kamu? Dia mengundang aku besok jam 10, disuruh ke rumahnya karena dia akan melaksanakan akad nikah. Apa kata malaikat Israel? Ibrahim, kawan kamu tadi yang mengundang kamu itu, yang mau nikah jam 10 besok, itu tidak akan pernah terjadi pernikahannya. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, karena Allah telah memerintahkan aku untuk mencabut nyawanya jam 3 subuh ini. Nah, kemudian Nabi Ibrahim setelah malaikat Israel pergi dari Nabi Ibrahim, muncul di pikiran Nabi Ibrahim ini, sebaiknya ini aku datangi nih kawanku nih, biar nikahnya dipercepat dah. Nikah sekarang dah, jangan nunggu besok. Pergilah Nabi Ibrahim ini untuk menyusul ke rumah kawannya tadi. Di tengah perjalanan muncul pikiran Nabi Ibrahim, ini persoalan kematian ini adalah rahasia Allah. Ketika aku sampaikan kepada kawanku ini, berarti aku telah membocorkan rahasia Allah. Akhirnya batal, pulang lagi ke rumahnya. Sampailah ceritanya besok pagi, Nabi Ibrahim tetap berangkat ke rumah kawannya tadi itu. Ternyata jam 10 pernikahan terjadi, Pak.
Yang kata malaikat Israel jam 3 malam dia akan dicabut nyawanya, itu enggak rupanya. Jam 10 menikah, sampailah kawannya ini dari usia pernikahan saat itu sampai 70 tahun kemudian baru kawannya ini meninggal. Nah, setelah 70 tahun itu malaikat Israel bertemu lagi, menemui Nabi Ibrahim. Setelah menemui Nabi Ibrahim, kalau bahasa ketapangnya begini, kau ini memang pembulak kau ini. Pembulak ngapa Nabi Ibrahim? Kamu ingat enggak 70 tahun yang lalu? Ketika kau datang kepadaku bahwa kawanku itu akan dicabut nyawanya jam 3 malam. Tapi ternyata sampai pernikahannya jam 10 pagi itu dia menikah, bahkan sampai 70 tahun kemudian kawanku itu tak mati, baru mati dia nih. Udah 70 tahun kemudian. Kenapa kamu bohong, kata Nabi Ibrahim? Ibrahim, aku sebenarnya tidak bohong, karena memang itu perintah Allah untuk mencabutnya pada saat itu jam 3 subuh itu. Tapi rupanya Ibrahim sepulang mengundang kamu dari rumah kamu itu, dia pulang, rupanya dia ini tidak langsung pulang ke rumah Ibrahim. Dia ini masih singgah ke janda tua yang miskin, kemudian dia menyerahkan bersedekah uang 7 dirham, diserahkan kepada nenek tua yang sangat miskin. Nah, karena dia bersedekah 7 dirham itulah kemudian Allah memerintahkan kepadaku, yang awalnya memerintahkan untuk dicabut jam 3 malam, tapi kemudian Allah merubah keputusan, memerintahkan aku untuk menambah umurnya. Dalam 1 dirham Allah memerintahkan aku untuk menambah 10 tahun, diperpanjang umurnya. Berarti 1 dirham 10 tahun, 7 dirham menjadi 70 tahun. Berarti sedekah itu Pak bisa menambah umur kita, kehendak Allah. Meskipun di ayat Al-Quran itu ada penjelasan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika telah sampai ajal kalian, tak bisa dimajukan atau dimundurkan meskipun sesaat. Ayat Al-Qur'annya itu kalam Allah. Kalau Allah mau merubah keputusan, siapa yang bisa melarang? Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas qadirun muridun, yaitu atas kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu juga bisa menambah, menjadikan sebab Allah menambah panjang umur kita. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Terus selanjutnya, waruya an Mahkul Asyami rahmatullahi alaihi, diriwayatkan dari Mahkul Asyami rahmatullahi alaihi, qala, berkata siapa Mahkul Asyami, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan, ketika bersedekah siapa seorang mukmin dengan satu sedekah, rudhiya biha anhu, dan diridhoi biha dengan sedekahnya itu, dengan sedekahnya itu anhu darinya. Jadi sedekahnya kita itu diridhoi Pak, artinya kita betul bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi, bukan karena sesuatu, karena inginkan sesuatu dari makhluk, tidak, memang betul-betul karena Allah. Kalau sedekah yang seperti itu, wanadat jahannamu, dan akan berteriak apa neraka jahanam. Apa yang diteriakkan? Ya Rabbi idzan li bisujudi, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk bersujud syukran, sebagai rasa syukur laka kepadamu. Faqad a'taqta, sungguh engkau telah membebaskan wahidan terhadap satu orang min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min azabi, dari siksaku, li'anni, karena sesungguhnya aku ini astahyi, aku sangat malu, min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni u'adzibu ahadan min ummatihi wala buddali min ta'atika, sesungguhnya aku ini ketika mengazab, menyiksa terhadap seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la buddali min ta'atika, yang tidak boleh tidak aku harus taat kepadamu. Artinya apa?
Neraka jahanam ini akan berterima kasih kepada Allah ketika ada salah satu umatnya Rasulullah ini bersedekah secara ikhlas. Kenapa? Karena sebenarnya neraka jahanam ini tidak mau untuk menyiksa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena itu perintah dari Allah, sedangkan perintah itu tidak boleh, tidak harus dilakukan, maka kemudian jahanam itu membakar orang-orang, membakar umatnya Rasulullah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dibakar itu, Pak. Tetapi dengan seorang dari umat Rasulullah, ketika ada salah satu umatnya Rasulullah bersedekah, maka neraka jahanam itu merasa terbebaskan dari satu orang itu. Kemudian neraka jahanam itu batal, tidak bisa menyiksa orang itu sebab sedekahnya itu. Jadi sedekah itu bisa mencegah kita dari api neraka jahanam. Tapi yang ikhlas, bukan bersedekah karena pengen dipilih, bukan itu, tak masuk. Sedekah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya satu alinea lagi karena waktu. Wa nuzilat hadhil ayatu min fadli sedekah, dan telah diturunkan dari ayat ini dari keutamaan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah olehmu Muhammad min amwalihim dari harta-harta mereka sedekatan sebagai sedekah, tutahhiruhum yang mensucikan apa sedekah itu kepada mereka, wa tuzakkihim dan menjadikan suci apa sedekah itu kepada mereka, biha dengan sedekah itu, wa shalli alaihim dan berdoalah kamu alaihim atas mereka, inna sholawataka sesungguhnya doamu, sakanun itu akan menjadi ketenangan lahum bagi mereka, wallahu dan sesungguhnya Allah, sami'un itu zat yang maha mendengar, alimun serta zat yang maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Yakni yang dimaksud di sini adalah du'auka wastighfaruka. Adapun doamu Muhammad, wastighfaruka dan permohonan ampunanmu Muhammad, tumakninatan itu akan menjadikan sebab ketenangan lahum bagi mereka, bagi umatmu. Mereka yang dimaksud adalah umatnya Rasulullah SAW. Innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad qabila minhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima dari mereka itu. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ta'lamu, apakah kalian tidak tahu, annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa yaqbalut taubata, dialah zat yang menerima taubat an ibadihi dari hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqat dan yang menerima terhadap sedekah-sedekah itu. Ini memperkuat hadis yang di depan, bahwa ketika kita bersedekah, sedekah itu pasti melewati Allah dulu baru kepada orang yang kita kasih sedekah itu. Artinya Allah mengetahuinya. At-Taubah ayat 104. Fayaqbalus shadaqat, kemudian Allah menerima terhadap sedekah-sedekahnya, kama akhadhar rasulu alaihi salatu wassalam minhum, sebagaimana Rasul ketika menerima sedekah dari mereka itu semua. Untuk selanjutnya insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas ilam anna fis shadaqati sab'un fisolin. Sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 7 perkara. Apa saja 7 perkara yang dimaksud itu, insyaallah kita bahas sama-sama di pertemuan yang akan datang. Karena waktu, saya akhiri. Allah yufiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.